Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan menelaah bersama tentang psikologi pelaku pembunuhan. Gitu ya, sesuai dengan jurusan kita di masing, dimana kita tuh selalu berhadapan dengan klien gitu ya. Bagaimana kalau kita berhadapan klien seperti ini, pelaku pembunuhan gitu. Makanya kita di sini mau menelaah psikologi dari pelaku pembunuhan orang tua. Nah, kenapa sih aku ngambil judul ini untuk kita telah bersama? Karena teman-teman sadar nggak sih bahwa kerap kali terjadi kekerasan bahkan sampai pembunuhan di lingkungan keluarga. Ya, Kan? Kita sering mendengar gitu ya, kekerasan dalam keluarga bahkan sampai terjadinya pembunuhan yang harusnya keluarga itu menjadi ruang aman bagi kita, ya kan? Ya. Gimana? Keluarga yang harusnya menjadi ruang aman bagi kita malah terjadinya kekerasan bahkan pembunuhan gitu ya. Oke teman-teman, di sini kita akan menelaah dua kasus pembunuhan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih pembunuhan apa yang terjadi di Indonesia yang dimana pelakunya adalah anak dari orang tuanya sendiri? Tahu. Oke, satu orang. Siapa ya? Aku. Jadi aku kan tahu ya ada berita anak SD, dia masih 12 tahun, terus dia tuh berani untuk membunuh ibunya sendiri, ibu kandung. Oh iya betul, itu salah satu berita atau kejadian ya. Ya lanjut dari ke Tauri itu ada sekeluarga yang dibunuh pakai racun tikus. benar, itu salah satu kasus atau kejadian yang terjadi tepatnya di Jakarta ya teman-teman. Nah di sini kita akan bahas dua kasus tadi, di mana ada pelaku umur 12 tahun dan pelaku yang membunuh satu keluarga. Oke, di mana pelaku membunuh dengan racun tikus. Nah, kita baca bahwa tersangkanya itu merupakan salah satu anak yang bernama Abdullah Syauqi, di mana dia berusia 23 tahun. Nah, di mana diketahui dia tuh merencanakan pembunuhan terhadap ibu dan saudaranya menggunakan racun tikus gitu ya. Berarti dia tuh sudah menyusun sebelumnya, apalagi ini menggunakan racun gitu ya, racun tikus. Nah, motivasinya itu karena pelaku merasa dendam kepada keluarganya, terutama ibunya, karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh ibunya. Nah, teman-teman, nih bisa kita lihat di sini bahwa kasus yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembunuhan keluarga dengan racun di Warakas, Jakarta Utara pada Januari 2026. Dimana ini kejadiannya baru kemarin banget ya teman-teman, awal tahun gitu ya, ini awal tahun banget gitu, awal tahun 2026. Nah, bahwa pembunuhan ini tuh pembunuhan satu keluarga yang ketika di TKP, di mana satu keluarga ini ditemukan oleh salah satu anaknya, di mana ibunya, dua orang anaknya ditemui dalam kondisi sudah tidak sadar dan ada satu anak di kamar mandi yang sama posisinya tidak sadar. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata ibu dan dua anaknya itu sudah dalam kondisi meninggal. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang satunya itu adalah tersangka. Dia adalah Abdullah Syauqi, di mana dia tuh hanya pingsan. Dia meminum racunnya sendiri, gitu ya, meminum racunnya sendiri agar dia mungkin ingin Lebih curigai. Iya, dia tidak ingin dicurigai gitu ya, menutupi diri sebagai pelaku. Gitu. Tapi ternyata setelah diselidiki bahwa dia merupakan pelaku dari pembunuhan orang tuanya, seperti itu teman-teman. Dimana dia merencanakan gitu ya dari awal untuk membunuh orang tua dan saudaranya karena motivasinya ada dendam dan sering dimarahi oleh ibunya. Oke, ini kasus yang pertama.
Nah, di mana ini tuh terjadinya di Medan teman-teman pada Desember 2025. Ini gak berjauhan dengan kasus yang tadi, ya, cuma beda sebulan gitu ya teman-teman. Nah, di mana hasil penyelidikan itu mengungkapkan motif kuat dari pelaku itu adanya tekanan psikologis dan trauma berkepanjangan akibat ia tuh sering menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga dan juga karena dia sering melihat kakaknya dipukuli oleh sang ibu. Nah teman-teman, jadi dari kasus ini tuh bahwa hasil penyelidikannya itu mengungkap motif kuat bahwa si pelaku itu mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan dan juga trauma. Nah, akibatnya itu sering menyaksikan kekerasan dalam rumah tangganya, di mana ibu dan ayahnya tuh sering bertengkar teman-teman, di mana anaknya tuh menyaksikan, anak 12 tahun ini menyaksikan gitu ya. Lalu ia juga melihat pemukulan terhadap kakaknya dan pertengkaran orang tuanya, juga kemarahan setelah sang ibu menghapus game online. Nah, jadi teman-teman, kasus ini tuh terjadi di mana puncaknya si anak, puncak kemarahan si anak itu ketika game online-nya dihapus oleh orang tuanya, oleh ibunya sendiri. Nah, ibunya itu atau korban itu ditemukan dengan 20 luka tusukan dan kita 20 luka tusukan saat anak 12 tahun dia bisa melakukan pembunuhan dengan 20 tusukan gitu ya oleh orang sendiri. Seperti itu yang menandai bahwa ini merupakan puncak akumulasi kemarahan dari sang anak. Gitu teman-teman. Jadi si anak melakukan hal ini didasari atau ada hal yang terjadi gitu ya. Jadi perilakunya bukan semata-mata karena dia bukan semata-mata dia ingin membunuh gitu. Jadi ada kejadian-kejadian di mana pembunuhan ini menjadi puncak akumulasi kemarahan dari pelaku. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini sudah dilakukannya dianalisis oleh kepolisian, di mana motif yang pertama itu karena ia tuh sering melihat kakaknya dipukuli oleh sang ibu. Nah, ini merupakan bukti bahwa kakaknya dipukuli oleh sang ibu menggunakan tali pinggang dan sapu. Seperti itu. Lalu si pelaku ini juga pernah diancam menggunakan pisau oleh sang ibu. Yang kedua, ia sakit hati karena game online-nya dihapus. Ini yang menjadi puncak kemarahan sang anak. Lalu yang ketiga teman-teman, motif yang ketiga itu adalah si pelaku melihat game online yang berjudul Mystery Season Kills Others menggunakan pisau. Nah, diduga bahwa ia berani membunuh itu termotivasi dari game tersebut. Nah, selain game, dia juga termotivasi dari serial NBC episode 271 pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Jadi salah satu motif dari pelaku ini adalah karena ia menonton serial dan memainkan game online di mana ada adegan pembunuhan menggunakan pisau, sehingga mungkin ya ketika melakukan pembunuhan, makanya korban ditemukan dengan menggunakan 20 luka tusuk. Dengan adanya 20 luka tusuk, kan kita kayak mikir gitu, anak 12 tahun gitu ya, masih di bawah umur, kayak ini kan masih kecil banget untuk melakukan pembunuhan gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita akan bahas teori yang akan kita telaah dari psikologi pelaku pembunuhan ini. Next time. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu kita akan menganalisis psikologi pelaku dengan menggunakan teori conditioning atau pengkondisian. Nah, di mana teori pengkondisian ini berfokus pada perilaku itu terbentuk melalui interaksi lingkungan. Di mana perilaku itu terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, teman-teman. Di sini saya mengambil teori conditioning dari B.F. Skinner, yaitu teori operant conditioning, di mana teori itu menjelaskan bahwa perilaku anak itu terbentuk
dari konsekuensi hadiah ataupun hukuman. Nah, di mana dari kasus yang terjadi pelaku itu sering mendapatkan hukuman atau punishment. Nah, di mana pelaku itu mendapatkan punishment yang berlebihan dari orang tuanya. Kedua pelaku itu terus menerima positif punishment atau pemberian stimulus buruk berupa dimarahi, dipukul atau perlakuan yang diskriminatif dalam jangka panjang gitu ya. Nah, lalu hukuman yang berlebihan itu tidak terhentikan perilaku buruk, melainkan menciptakan dendam dan keinginan untuk membalas dendam secara ekstrim seperti itu teman-teman. Jadi dendam yang muncul itu diakibatkan dari hukuman yang berlebihan yang didapatkan oleh pelaku. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, next kita akan menelaah menggunakan teori dari Sigmund Freud. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis psikologi pelaku dari menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, di mana teman-teman masih ingat nggak sama teori ini yang dipelajari? Masih ingat ya, gitu. Di mana menurut Sigmund Freud ini struktur kepribadian terdiri dari 3 ini. Yang pertama, yang kedua, ego, ketiga, super ego. Jadi kita bisa lihat di gambar ini di mana posisi id. Dia ada di paling bawah. Nah, idnya apa? Pengertiannya? Golongan dasar atau insting. Super ego ada di tengah-tengah antara id dan ego. Dan ego itu yang paling atas bisa disebut sebagai eksekutor atau realitas mediator dari realitas seperti teman-teman. Nah, oleh teman-teman, sebelum kita lanjut untuk menelaah gitu ya, menelaah sebagai pelaku menggunakan teori ini, kita adakan ice breaking terlebih dahulu nih biar teman-teman nggak bosan. Iya. Oke, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi teman-teman pasangan nih, dua-dua. Ayo teman-teman pasangannya. Ya ini. Tentuin siapa yang mau nangkap dan siapa yang ditangkap. Yang mau nangkap dan siapa yang ditangkap kan ada yang satu, yang satu kan gini. Jadi ada yang nangkap, ada yang menghindar. Aku menghindar. Nanti gantian kalau tenang. Oh ya udah. Satu lagi tenang aja. Ada kalian udah? Udah? Ngerti kan? Siapa? Udah siapa yang nangkap? Aku siapa? Siapa yang siapa? Teman-teman tangannya siap, tangannya siap? Ya. Udah siap? Boleh dua gak Bu? Satu aja ya, kita tangannya satu aja. Kita situasi dulu ya. Fokus dan fokus. Oke. Oke, 1, 2, 3, mendekat. Bapaknya? Tangannya mendekat. Mendekat, jauh. Menjauh, mendekat, jauh, dekat, jauh, dekat,
Enggak usah. Nggak usah. Oke, siap, tangannya siap, tangannya siap. 1, 2, 3, dekat. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Jauh. Boleh itu. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Dekat. Tak. Udah ya. Sekarang gantian yang tadi jadi apa namanya? Yang tangkap dari Ditangkap, yang dikasih tangkap. Tapi bukan kayak gini lagi mainnya. Bentar. Oke teman-teman, jadi di game kali ini tadi tukeran ya siapa yang menangkap dan yang ditangkap. Nah, dan yang ditangkap ini menjadi apa ya disebutnya? Jadi orang utama yang gituin tangannya nih, tangan ya. Orang pertama itu gituin tangan dan orang yang kedua kepalanya jangan sampai sesuai tangan temennya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, langsung kita mulai ya. Musik biar seru. Tangan siap-siap. Nah, 1, 2, 3. Enggak. Nah, teman-teman gimana nih? Udah pada fokus belum? Ya, udah pada ngantuk kan? Oke, jadi kita lanjut ya ke bahas teori ini. Nah, oke teman-teman, yang pertama itu ada id. Id itu adalah insting. Yang kedua ada ego. Dan yang ketiga ada superego. Ego ini merupakan diri profesional ego itu mengurangi atau mengurangi. Oke teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak nih prinsip kerja dari 3 struktur kepribadian ini? Ada yang tahu? Tahu. Nah jadi teman-teman prinsip kerja dari ini merupakan kesenangan. Lalu prinsip kerja dari ego ini merupakan memuaskan keinginan dari id. Nah, kalau yang ketiga superego ini prinsip kerjanya adalah moralitas. Tahu nggak teman-teman? Teman-teman udah bisa pahami dari pengertian ego sama superegonya? Sudah. Dan udah tahu juga ya bagaimana prinsip kerjanya. Dimana ini prinsip kerjanya adalah kesenangan. Dia selalu menyenangkan ya, dalam diri kita sendiri. Yang kedua ego. Nah ego ini pengertiannya adalah rasional. Dimana prinsip kerjanya adalah dia
realitas atau ingin memenuhi keinginan dari it. Lalu superego dia pengertiannya adalah moral dan prinsip kerjanya adalah moralitas atau dia penengan antara ego dan it. Nah, superego ini menentukan dia mau menginginkan dia mendominasi it atau ego seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas bagaimana dinamika psikologinya dari struktur kepribadian ini. Yang pertama it-nya. Nah, teman-teman bisa tahu nggak apa it dari pelaku? Apa yang dirasakan oleh pelaku? Apa itu dasarnya? Karena rasa marah dia Marah. Benar. Lanjut, ada yang tahu lagi? dendam. Dendam. Lalu kamu ya, udah ya benar dendam, marah. Nah, lalu karena prinsip kerjanya dia kesenangan, nah dia itu ingin menghilangkan rasa sakit. Nah, karena ide ini marah dan dendam, jadilah prinsip kerjanya itu karena prinsip kerjanya kesenangan ada keinginan untuk menghilangkan si rasa sakit karena dendam dan marah ini sakit ya teman-teman kalau kita rasainnya. Ya kan seperti itu. Jadi di sini ini ada keinginan untuk menghilangkan rasa sakit. Dan puncak kemarahannya itu ada pada di kasus kedua ada pada apa? Ketika ibunya menghapus game online. Itu ibunya memuncak ketika ibunya menghapus game online. Lalu yang kedua super ego. Nah, kita super ego dulu. Karena super ego ini merupakan pengaruh dia ada di antara it dan ego. Dia menjadi moral, teman-teman. Dimana sih super ego ini menjadi moral? Nah, apa yang terjadi pada super ego si pelaku? Ingin membunuh. Salah. Nah, karena super ego kan berarti nurani. Bisa dibilang sebagai nurani atau moral. Dia tuh prinsip kerjanya moral gitu. Pokoknya saya harus benar gitu. Saya nggak boleh salah. Apa yang terjadi pada super ego-nya? Tidak tahu? Enggak. Jadi super ego-nya ini apa teman-teman? Kalau nah, harusnya super ego ini menahan keinginan dari it, ya kan? Seharusnya kan kita kalau misalkan kita lagi marah biasa gitu ya ke seseorang, dengan apa namanya, lalu ada keinginan membunuh, moralitas, secara moralitas kita harus menahan keinginan dari it gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, karena dia lemah, dia tidak bisa menahan menahan kemarahan atau dendam ini, makanya super egonya dia sudah kalah gitu. Lalu ego pengertiannya mediator realitas atau eksekutornya, dia yang mengambil keputusan. Nah, apa yang ada pada ego sang pelaku? Dia jadi melampias. Egonya juga kalah sih. Iya, sama egonya juga kan udah melemah kan. Iya, benar teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Amal bahwa egonya ini lemah atau kalah ya? Kalah. Karena prinsip kerja dari ego itu memuaskan keinginan dari it. Dan kamu pernah salah. Jadi teman-teman, ego ini kalah daripada it ini. Jadi ego itu kalah karena ada dorongan yang lebih besar daripada it. Nah, karena dorongan it ini lebih besar, adanya dendam, marah, trauma berkepanjangan yang terjadi sehingga terjadilah pembunuhan yang dilakukan
oleh pelaku, teman-teman. Jadi pelaku itu melakukan pembunuhan bukan semata-mata karena dia ingin membunuh, tapi adanya pikiran bawah sadar gitu ya, atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi perilakunya, seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pelaku ini merasakan konflik batin yang tidak terselesaikan dan berkepanjangan, sehingga dorongan bawah sadar yang kuat dan lemahnya kontrol diri atau si moralitas ini, dan juga kalahnya ego atau dia memutuskan gitu ya, memutuskan atau mengeksekusi terjadinya pembunuhan, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami apa ya dinamika dari psikologi pelaku dari teori ini? Bisa. Teman-teman, karena teman-teman udah ngerti nih ya sama apa yang aku bahas gitu ya, dari awal sampai akhir, materi kita juga sudah selesai. Selanjutnya kita adakan kuis. Wow. Ini adalah sesi diskusi. Oke teman-teman, bentar ya. Nah, oke teman-teman, aku udah share linknya di grup. Silakan teman-teman buka. Udah ada linknya? Dibuka dulu teman-teman. Belum pas lagi. Ya. Sama-sama isi namanya dulu. Ini kita langsung kuis ya. Ini yang ini Yang mana bisa tuh? yang atas, yang paling atas. 2. Ini dia guys, bisa dari mana? Udah mulai. Jangan mulai dulu, Kamu udah mulai ya. Ada di sini. jangan mulai dulu, jangan mulai dulu. Oh, boleh. Variasi 2 ini. Iya. Tapi paling atas sama nanti. Ya, Yang ini. keluar dulu. Tadi mana awal tampilannya gimana sih? Jangan diklik. Tuh, tampilan dulu. Balik lagi ke bawah. Nah, sini. Isi nama kamu. Oh, udah. Oh, dia muncul kayak gini. Jadi yang ada atas ya, awal ya. Udah, ini terjadinya tuh belum ya. Dan habis itu jangan pakai skandut teman. Dia sudah mengisi. Jadi kayak begini. Dia Dia keluarin. baru lagi. Enggak bukan dia namanya nggak bisa. Ini bisa yang baru. Oh iya. Jangan yang mungkin dia enter yang baru biar pulang dari luar. Enter nama baru ya. Dia bangun kayak gitu. Baru udah bisa. Pilih dia yang pertama. Ya, kita pilih yang pertama. Belum bisa kan? Ini yang start dulu yang Iya, ya, oke. cek. Belum bisa. Yang start dulu. Udah bisa lagi. Dia yang atas. Bisa nih. Ya. Jangan. Masih. Kamu udah masuk belum? Gimana? Ada nih. Ada di situ. Nah. Oke ya. Satu, siap-siap. 1, 2, 3. Posisi balik sementara karena Jihun. Kedua dia cantik.
yang ketiga atas. Salam. Apa yang mengalami kesalahan? Gue udah ngerti. Jadi juara pertama. Kedua. Lihat cantik. Yang ketiga itu udah tidur. Tidak fokus mendengarkan Rian menjelaskan. Oke, yang menang. Nih, kita sudah mendapatkan pemenang pertama adalah Karina Cimuli. Nah, oke, jadi karena pemenang pertama itu Karina Cimuli, kita kasih hadiah. Selamat kasih. Oke, yang kedua adalah Lian Cantik. Lian Cantik boleh memilih. Semuanya. Itu sebelum berangkat. Lipat satu aja Karina Cimuli, bonusnya dapat ini 2. Yeay. Nah, Boleh yang ketiga dulu, yang ketiga dulu. Ini boleh gak? Boleh. Yeay, kita mendapatkan. Ya, yeay kita kembali. Yeay. Itu tangan pertama. Satu. Nah, kan teman-teman, itulah kuis yang saya lakukan. Makasih juga buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan materi sampai akhir, yang sudah mengikuti kuis. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat buat kita semua.